Assalamualaikum sahabat imanku semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita mengenai sahabat Rasulullah yang sangat tampan. Kisah ini diambil dari kitab Suwar min Hayat As-Sahabat yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Rafat Al-Basya dan diterjemahkan oleh Ustadz Dr. Miftakur Rohmat atau Gus Miftah. Rasulullah memiliki seorang sahabat yang paling tampan pada zamannya. Pria tampan dan rupawan itu berasal dari Madinah. Nama lengkapnya Diyah bin Khalifah bin Farwah Al-Kalbi Al-Kadai. Akan tetapi penduduk Madinah lebih mengenalnya dengan nama Diyah Al-Kalbi. Diyah Al-Kalbi memiliki fisik rupawan dan sempurna, hingga membuatnya terkenal dan selalu mencuri perhatian kala muncul di keramaian. Setiap melewati Madinah, gadis di sana selalu keluar rumah untuk mencuri perhatiannya. Namun menurut ahli sirah, Nabi Muhammad merupakan pria paling tampan dari Mekah. Sedangkan dia Al-Kalbi dari Madinah dan merupakan sahabat Nabi yang paling tampan. Saat dua sahabat itu bersama-sama, seakan melihat simbol-simbol keindahan dari golongan Muhajirin dan Ansar menyatu. Siapa yang mengira di tengah gurun pasir yang panas, terdapat unsur-unsur keindahan yang patut dikagumi. Kendati demikian, Diyah Al-Kalbi sadar sebagai seorang muslim, bukan pada penampilan fisiknya, melainkan pada hati dan takwa. Sebab tanpa hal itu, manusia tidak bernilai di hadapan Rabb-Nya. Diyah Al-Kalbi berupaya meraih kesempurnaan amal setelah memiliki kesempurnaan fisik. Ia masuk Islam pada tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Ahli sejarah menulis bahwa ia masuk dalam Islam sebelum Perang Badar. Hanya saja ia tidak ikut dalam perang tersebut, dan baru terjun pada Perang Uhud. Pada saat itu, dia ikut memanggul beratnya serangan dari kaum kafir Quraisy. Setelah itu, ia tak mau absen dalam berjihad. Bahkan setelah Rasulullah wafat, ia tetap ikut berperang dalam Perang Yarmuk yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu, dia kemudian menetap di bumi Syam hingga wafat. Terdapat cerita lain dari Diyah Al-Kalbi. Menurut riwayat yang sahih, malaikat Jibril kerap turun ke bumi dengan menyerupai rupa dia. Al-Kisah dalam Perang Ahzab, setelah Rasulullah memastikan kaum musyrikin benar-benar meninggalkan Madinah, beliau pulang ke rumahnya dengan tenang. Tiba-tiba malaikat Jibril turun membawa perintah dari langit untuk menghukum kaum Yahudi Bani Quraizah. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah yang berbicara dengan Anda tadi?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kamu bisa melihatnya." Aisyah mengiyakan. Rasulullah kembali bertanya, "Mirip siapakah orang yang kamu lihat tadi?" Aisyah menjawab, "Ia mirip Diyah Al-Kalbi." Rasulullah kemudian menjelaskan siapa sebenarnya yang berbicara dengannya. Rasulullah menjelaskan jika sebenarnya pria tersebut merupakan malaikat Jibril yang membawa perintah agar Rasulullah segera berangkat ke perkampungan Bani Quraizah. Salah satu misi penting yang pernah diemban Diyah Al-Kalbi adalah membawa surat Nabi kepada Raja Herakleus. Di penghujung tahun 6 Hijriah, Rasulullah mengirimkan surat kepada para raja di Jazirah Arab. Nabi memilih sahabat tertentu sebagai duta yang akan menyampaikan pesan tersebut. Salah satunya merupakan Diyah Al-Kalbi. Ia dipilih karena ia cerdas dan tampan. Bangsa Romawi kala itu sangat menyukai keindahan. Hal ini terlihat dari karya seni bangunan Romawi yang artistik. Saat itu secara tersirat, Rasulullah ingin menunjukkan jika Islam indah dan mengesankan. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang akhirnya dia tiba di istana Raja Romawi.
Surat Rasulullah langsung dibaca oleh salah seorang staf Heraklius. Dari Muhammad utusan Allah, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Mendengar bunyi awal surat itu, keponakan pembesar Romawi langsung marah, lalu berseru, "Surat ini tidak boleh dibaca sekarang." "Kenapa?" tanya Kaisar. "Dia memulai dengan namanya dulu sebelum engkau. Kemudian dia memanggilmu dengan pembesar Romawi, bukan Maharaja Romawi." "Tidak," sambut Kaisar, "biar surat ini dibaca untuk diketahui isinya." Surat Nabi itu terus dibacakan hingga selesai. Setelah semua pengiring Kaisar keluar dari majelisnya, dia dipanggil untuk masuk. Bersamaan dengan itu dipanggillah seorang uskup yang mengetahui seluk-beluk agama mereka. Kaisar lalu memberitahu uskup itu dan dibacakan sekali lagi surat itu kepadanya. "Inilah yang selalu kita tunggu-tunggu, dan Isa sendiri telah memberitahukan kita sejak lama," jawab sang uskup. "Apa pendapatmu yang harus aku perbuat?" tanya Kaisar kepada uskup. "Kalau engkau tanya pendapatku, aku tentu akan mempercayainya dan akan mengikuti ajarannya," jawab uskup dengan jujur. "Tetapi aku jadi serba salah," kata Kaisar. "Jika aku ikut nasihatmu, akan hilanglah kerajaanku." Sementara dia diperbolehkan meninggalkan tempat itu, Raja Romawi terus bertukar pendapat dengan sang uskup. Kebetulan, waktu itu, Abu Sufyan bin Harb sedang berada di Romawi. Kala itu ia belum masuk Islam. Ia dipanggil oleh Kaisar untuk dimintai keterangan tentang Muhammad. "Coba engkau beritahu kami tentang orang yang mengaku nabi di negerimu itu," tanya Kaisar. "Dia seorang anak muda," jawab Abu Sufyan. "Bagaimana kedudukannya dalam pandangan masyarakatmu?" tanya Kaisar. "Tidak ada yang melebihi kedudukan dan keturunannya," jawab Abu Sufyan jujur. "Ini tentulah tanda-tanda kenabian." Kaisar berbisik-bisik kepada orang-orang di sampingnya. Kaisar bertanya lagi, "Bagaimana bicaranya? Apakah dia selalu berkata benar?" "Betul," jawab Abu Sufyan. "Dia memang tidak pernah berkata dusta." Ini lagi satu tanda-tanda kenabian. Kaisar terus berbisik-bisik kepada orang-orang yang mengiringnya itu. "Baiklah," kata Kaisar lagi. "Adakah di antara pengikutnya yang meninggalkan agama nenek moyangmu, kembali ke agama mereka lagi?" "Tidak," jawab Abu Sufyan. "Ini lagi satu tanda-tanda kenabian," kata Kaisar pula. "Apakah terjadi peperangan di antara kamu dengannya?" tanya Kaisar. "Ya," jawab Abu Sufyan. Kaisar bertanya lagi, "Siapa yang selalu menang?" "Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami mengalahkannya," jelas Abu Sufyan. "Ini lagi satu tanda-tanda kenabian," kata Kaisar Romawi itu. Beberapa saat kemudian dia Al-Kalbi dipanggil oleh Kaisar Romawi, seraya berkata, "Sampaikanlah berita kepada pembesarmu itu, bahwa aku tahu dia memang benar nabi, tetapi apa daya, aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku tak mau ditumbangkan dari kerajaanku." Demikianlah dan tercatat dalam sejarah bahwa Kaisar Heraklius belum beriman sampai datang kematiannya. Demikianlah cerita mengenai sahabat Nabi yang tampan. Semoga cerita ini menambah keimanan dan ketakwaan kita. Wassalam, Ustadz Dr. Miftakur Rohmat.